Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Marilah kita sanjung agungkan kepada baginda kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul kiamah. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pusat-Pusat Peradaban Islam. Kelompok 11 yang mempunyai personel 3 orang. Yang pertama, Yuda Padriyadi, NPM 1951-002-36, selaku pembaca materi ketiga. Dan yang kedua, ada Amelia selaku pembaca materi kedua. Lalu ada Zakiyatun Nafi'ah selaku pemateri pertama. Pemateri pertama saya membahas tentang Baghdad, Kairo, Mesir. Yang pertama adalah Baghdad. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua, Al-Mansur 754 sampai 755 Masehi pada tahun 762 Masehi. Setelah mencari-cari daerah strategis untuk ibu kota, akhirnya pilihan itu jatuh pada daerah yang sekarang disebut dengan Baghdad. Kota ini terletak di pinggir Sungai Tigris. Dalam membangun kota ini, Khalifah mempekerjakan arsitektur, ahli lukis, tukang kayu, tukang batu, dan lain-lainnya. Mereka didatangkan dari Syria, Kufah, Basrah, dan Mosul. Kota ini berbentuk bundar dan pegawainya kurang lebih dari 1.000 orang. Sejak awal berdirinya kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Oleh sebab itu, Philip Kahiti menyebutnya sebagai kota intelektual. Menurutnya, dari kota-kota dunia, kota Baghdad merupakan profesor masyarakat Islam. Setelah masa Al-Mansur, kota ini menjadi lebih mansur lagi karena perannya sebagai pusat perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam dunia. Di kota ini memancarkan sinar peradaban ke seluruh dunia. Kota ini besarnya tidak terbatas pada negeri Arab, tetapi seluruh negeri dunia Islam. Di samping itu banyak akademi, yaitu perguruan tinggi dan perguruan biasa yang memenuhi kota ini. Dua di antaranya yang terpenting adalah perguruan Nishamiyah yang didirikan oleh Nisham al-Mulk, Wazir Sultan Saljuk pada tahun 5 Hijriah, dan perguruan Mustanhir yang didirikan pada 2 abad kemudian oleh Al-Mustanhir Billah. Dalam bidang sastra, karyanya sangat terkenal dan indah dan dikenal banyak orang. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Alf Lailah wa Lailah, yaitu Kisah 1000 Malam. Dalam bidang ekonomi, kehidupan ekonomi di kota ini didukung oleh 3 pelabuhan yang ramai yang dikunjungi oleh para dagang internasional, 2 di Busrah dan Syirat di Teluk Persia. Dalam kota yang terletak di pinggir Sungai Tigris ini merupakan kota termegah dan terindah di dunia dalam masa itu, sebelum dihancurkan oleh tentara Mongol. Semua kemegahan dan keindahan itu yang dibangun oleh Al-Mansur pertama kali, semuanya seolah-olah hanyut di bawah pimpinan Hulagukan pada tahun 1258 Masehi. Kedua adalah Kairo atau Mesir. Kota ini didirikan pada tahun 17 Sa'ban 358 Hijriah atau 969 Masehi.
Kota ini didirikan oleh Panglima Perang Dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah, Jauhar al-Sikili, atas perintah Khalifah Fatimiyah Al-Mu'izz Lidiniyah 953 sampai 975 Masehi. Sebagai ibu kota kerajaan dinasti tersebut, kota ini hampir berbentuk segi empat dan sekelilingnya dikelilingi dengan tembok tinggi dan besar, dan sampai sekarang peninggalannya masih bisa dijumpai. Wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah meliputi Afrika Utara, Sikilia, dan Syiah. Dengan berdirinya kota ini membuat Baghdad mengalami saingan. Kota yang terletak di pinggir Sungai Nil ini mengalami 3 kali kejayaan. Al-Mu'izz melakukan kebijakan yang besar, yaitu dengan memberikan gaji khusus kepada pegawai pemerintahan, tentara, dan personalia istana, dan pegawai pemerintahan lainnya. Dalam bidang agama, Al-Mu'izz di Mesir diadakan 4 lembaga keadilan, yaitu 2 untuk mazhab Syiah dan 2 untuk mazhab Sunni. Dan dia membuat kebijakan program baru dengan mendirikan masjid, istana, jembatan, dan kanal-kanal lainnya. Dalam pemerintahan Al-Hakim mendirikan Bait Al-Hikmah yang terinspirasi dari lembaga yang sama dari Ma'mun dari Baghdad, yang di dalamnya terdapat banyak buku-buku dan menjadi pusat pengkajian ekonomi, kedokteran, dan ajaran Islam, terutama masyarakat Syiah. Pada masa-masa selanjutnya pada masa-masa selanjutnya, kota ini mengalami gangguan politik. Pada masa keemasannya, kota ini memiliki kurang lebih 20.000 toko milik khalifah dan tempat-tempat pemandian yang didirikan oleh banyak pengusaha. Dinasti Fatimiyah ditaklukkan oleh dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salah al-Din, yaitu panglima perang yang terkenal dalam Perang Salib. Karya ilmiah yang muncul pada masanya dan sesudahnya adalah kamus-kamus biografi, kompendium sejarah, manual hukum, dan komentar-komentar teologi. Ilmu kedokteran diajarkan ke rumah-rumah sakit, dan prestasi yang lainnya adalah membangun rumah sakit untuk orang-orang yang cacat pikiran. Kekuasaan dinasti Ayyubiyah diambil alih oleh dinasti Mamalik pada tahun 1517 Masehi yang berpusat di Turki. Kerajaan Utsmani yang berpusat di Turki. Oleh sebab itu, sekarang Turki hanya menjadi ibu kota provinsi di kota tersebut. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Amel dan Yuda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Amelia. Saya di sini akan sedikit menyampaikan tentang materi saya, yaitu peradaban Islam di kota Isfahan dan Istanbul. Peradaban Islam di kota Isfahan. Isfahan adalah kota terkenal di Persia, pernah menjadi ibu kota kerajaan Safawi. Kota ini merupakan gabungan dari 2 kota sebelumnya, yaitu Jai, tempat berdirinya Syahrastan, dan Yahudian yang didirikan oleh Bukhtanasar atau Yazdajir I yang diajukan oleh istrinya yang beragama Yahudi. Ketika Raja Safawi Abbas I menjadikan Isfahan sebagai ibu kotanya, kota Isfahan menjadi ramai dan luas dengan penduduk. Kota Isfahan terletak di atas sungai Zanda. Lalu, dari penguasaan Ghaznawi, Isfahan lepas ke tangan penguasaan Seljuk dan dijadikan sebagai tempat tinggal Sultan Malik Shah di sana. Masa kemajuan kerajaan Safawi di Persia dalam bidang ekonomi yaitu telah dikuasainya Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang telah diubah menjadi Bandar Abbas I pada masa Abbas I. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan sejarah Islam.
Bangsa Persia sangat berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena mampu memunculkan ilmuwan-ilmuwan seperti Bahar al-Din Asy-Syairazi, masing-masing ilmuwan di bidang filsafat, sejarah, teologi, dan ilmu umum. Kemajuan dalam bidang arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan seperti masjid, sekolah, rumah sakit, kebun wisata, dan jembatan yang memanjang di atas Zanderut dan istana Sihil Sultan. D. Peradaban Islam di kota Istanbul. Kota Istanbul adalah ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Kota ini awalnya merupakan ibu kota kerajaan Romawi Timur dengan nama Konstantinopel. Konstantinopel mampu dijatuhkan umat Islam pada masa dinasti Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad II, diberi gelar Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 1453 dan dijadikan ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, kerajaan Konstantinopel berarti Konstantin yang dapat diubah menjadi kerajaan Istanbul yang artinya kota Islam. Wilayah kerajaannya meliputi wilayah Eropa Timur, Asia Kecil, dan Afrika Utara. Kemajuan dalam bidang arsitektur. Masjid merupakan pembuktian kemajuan bidang arsitektur di kota Istanbul. Gereja Hagia Sophia dapat dijatuhkan dan diganti dengan masjid utama dan terpenting di Istanbul. Di samping masjid, para sultan juga mendirikan istana, villa, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lain sebagainya. Lalu, kemajuan di bidang intelektual abad ke-19 pada masa pemerintahan Turki Utsmani, diantaranya terdapat 2 buah surat kabar yang muncul, yaitu Berita Harian Takvini Fafa dan Jurnal Tasviri Efkar serta Terjumaning Akhbar. Kemudian kemajuan dalam bidang pendidikan. Kemajuan dalam bidang pendidikan itu dapat mendirikan sekolah-sekolah dasar dan menengah pada tahun 1861 dan perguruan tinggi 1869 serta juga dapat mendirikan fakultas kedokteran dan hukum. Faktor kemunduran disebabkan adanya pertentangan interval dinasti Utsmani serta pemberontakan dan pelepasan diri dari negara-negara penjajah. Kekalahan Istanbul atau Turki dalam upaya pembaharuan dikecam oleh Eropa Barat sebagai the Siege of Europe. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yuda Padriadi. Yaitu D. Delhi atau India. Delhi adalah ibu kota kerajaan Islam di India sejak tahun 608 Hijriah atau 121 Masehi. Kecuali beberapa kali dalam waktu yang tidak lama, yaitu ibu kota pindah ke Daulatabad, Agra, dan Lahore sampai kerajaan Mughal runtuh oleh Inggris pada tahun 1858. Kota ini terletak di pinggir sungai Jamna. Sebelum Islam masuk ke sana, Delhi berada di kawasan kekuasaan keturunan Johan Rajput, yaitu pada tahun 589 Hijriah atau 1193 Masehi. Kemudian ibu kota Kemudian kota ini ditaklukkan oleh Qutb al-Din Aibak dan tahun 602 Hijriah 1204 Masehi ini dijadikan ibu kota kerajaan tersendiri olehnya. Dinasti Mamluk mendirikan sebuah menara yang tingginya 257 kaki dikenal dengan Menara Qutb Manar, bukan saja sebagai tempat azan tetapi juga sebagai tugu kemenangan dan sebuah masjid
dengan nama Masjid Qud al-Islam. Dinasti Khaji menambahkan bangunan masjid dengan atap yang indah dan beberapa menara lagi. Sementara itu, raja pertama dinastio Tughluq mendirikan Tughluqadat sekitar 8 meter di sebelah timur Kilia Rai Pithora. Setelah Delhi dihancurkan oleh tentara timur, kekuasaan raja-raja yang berkedudukan di Delhi Rostov tajam. Ketika itu Lodi mengambil kota Agra sebagai ibu kota, sementara Delhi menjadi ibu kota yang kurang penting. Kota Agra itu pula untuk pertama kalinya dijadikan ibu kota kerajaan Mughal ketika bubar mengalahkan dinasti Lodi. Yang selanjutnya adalah D. Andalus atau Spanyol. Di Spanyol banyak kota-kota Islam yang masyhur dan menjadi pusat peradaban Islam seperti Sevilla, Cordova, Granada, Murcia, dan Toledo. Yang terpenting diantaranya adalah Cordova dan Granada. Cordova yang pertama adalah Cordova. Kota ini terletak di sebelah selatan lereng gunung Sierra dan Cordova dan di tepi sungai Guadalquivir. Sebelum Spanyol ditaklukkan oleh tentara Islam pada tahun 711 Masehi, Cordova adalah ibu kota kerajaan Kristen sebelum dipindahkan ke Toledo. Sebagai ibu kota pemerintahan, Cordova di masa Bani Umayyah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak bangunan baru yang didirikan seperti istana dan masjid-masjid. Ibu kota ini diperluas dengan memperbesar tembok yang mengelilingi sebuah jembatan dan gaya arsitektur Islam yang mempunyai 16 lingkungan dengan gaya Romawi. Maksudnya yang selanjutnya adalah 2. Granada. Kota Granada terletak di tepi sungai Genil di kaki gunung Sierra Nevada. Berdekatan dengan pantai laut tengah. Granada semula adalah tempat tinggal orang Libra, kemudian dijadikan kota orang Romawi dan baru dikenal setelah berada di Islam hampir bersamaan dengan kota-kota lainnya di Spanyol yang ditaklukkan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Taruk Ibnu Ziyad dan Musa ibnu Nushair tahun 711 Masehi. Yang selanjutnya adalah G. Semarkan atau Bukhara atau Transylvania. Di Transyana terdapat 2 kota penting tempat peradaban Islam pernah berkembang dengan pesat, yaitu Semarkan dan Bukhara. Semarkan terletak di sebelah selatan sungai Al-Saghdad. Riwayat tentang kota Semarkan yang tertua disebut Islam dalam berita-berita tentang peperangan Iskan Zulkarnain atau Alexander the Great di timur
Di sana berdiri kerajaan-kerajaan pada masa Antiochus II atau Tehus. Sejak itu hubungan politik dan ekonomi antara Semerkant dengan Persia dan Cina terputus. Yang selanjutnya adalah lembaga pendidikan di masa Kekaisaran Mongolia. Peninggalan peradaban Islam di masa Kekaisaran Mongol Eropa Timur sebagian besar terdapat di Semarkand, Uzbekistan. Wilayah ini pertama kali melakukan kontak dengan Islam di masa pimpinan Daulah Umayyah ya Ibnu Utsman Ibnu Affan, gubernur Khorasan untuk menaklukkan wilayah tersebut. Di masa Daulah Umayyah, wilayah Semarkand dikenal dengan pusat penghasilan kertas yang berada di listrik dan provinsi terluar Daulah Umayyah. Lembaga pendidikan yang berbaris tajwid. Dalam hal ini masjid kembali difungsikan sebagai sentral kegiatan umat Islam sebagai Rasulullah SAW maupun Amir Al-Mu'min Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Adapun peninggalan bangsa Islam Eropa Timur adalah bangunan-bangunan yang dibuat melalui mega proyek bangunan rekasa. Ada juga Madrasah Tilia, Kari dan Madrasah Serdor yang didirikan oleh Sultan Yalaktuh di kompleks yang sama dengan membentuk huruf T berbalik serta saling berhadapan. Bangunan ini dibangun oleh peradaban Islam di Semarkand adalah kompleks Poiklayan yang berfungsi sebagai tempat ibadah, belajar, beraktivitas lainnya selain tempat untuk menyalurkan eksekusi mati dan hukuman-hukuman syariat Islam lainnya terdapat pelaku kejahatan. Selanjutnya ada juga peninggalan arsitek Islam yang menginspirasi bangunan-bangunan peradaban Islam di kawasan Asia. Di antaranya adalah Gur Emir Mausoleo. Bangunan ini dijadikan merujukan dari bangunan-bangunan mega proyek milik Kekaisaran Mughal di India yang dibangun oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.